Halo Sobat Excel, kita lanjutkan lagi di catatan Mr. Kit ngobrolin Power Query yang ke-9 data dari website. Ini part yang ketiga. Part pertama dan kedua itu ada di sheet ini terkait dengan pengambilan data yang sederhana dari webpage menggunakan elemen HTML terkait table dan mengambil data dari HTML yang dia tidak menggunakan elemen table ya. Bisa dengan navigasi, konten navigasi, atau web scraping, parsing data. Contoh hasilnya kemarin sudah ada di sini, sampai di official website adalah part 1, tanggal update ini adalah part 2. Untuk settingnya, setting table, jika diperlukan, ini biasanya klik kanan dari table, nanti ini ya saya ulang ya, klik kanan table, external data propertiesnya, just column-nya biasanya saya off, enable background-nya saya off, refresh all-nya saya off. Kalau mau auto refresh ini di on kan, tinggal di set minimal 1 menit. Oke, di oke, dan ini sudah settingnya. Kalau mau refresh bisa diklik kanan refresh, bisa di record makro kalau memang mau dibuat otomasinya dengan VBA. Berikutnya kita akan membahas yang ketiga adalah tentang satu website yang dia mengizinkan kita mendownload satu file. Hasil download itu pasti punya URL downloadnya. Oke, nah URL download itu yang kita serahkan ke Power Query supaya Power Query yang mendownloadkan. Contohnya ada di data ini, punyanya si Our World in Data. Ini sepertinya begini deh. Oke, ini ada coronavirus source data Indonesia corona. Oh, ini saja kayaknya nih. Oke. Di sini kita bisa lihat, ini kayaknya begini bisa nih. Ada nih kayaknya websitenya nih. Ini dia. Oke, ini ada download dataset. Juga kan ini mereka menyediakan data yang terbuka untuk publik. Di sini ada linknya. Oke, linknya adalah ini nih tadi nih. Kalau kita buka nanti link ini akan menampilkan isinya file. Karena dia CSV oleh Google Chrome langsung ditampilkan. Padahal itu bisa di-download. Oke ya, ini contohnya sudah. Kita mau mengambil data downloadan, ini tipenya CSV. Kita letakkan di sini saja ya. Data. Kita mulai ya. From web. URL-nya download kita pastikan di situ. Oke, kita tunggu. Dia nanya kredensialnya anonymous, public, connect. Kita tunggu sampai dia berhasil download. Oke, dia sudah berhasil download. Dia sudah tahu bentuk tabelnya dan ditransform data. Kita masuk ke Power Query Editor. Ini dia. Kita gantilah namanya ya. COVID-19 Indonesia. Saya pengennya dia hanya menampilkan Indonesia. Kita buatkan grup baru. Klik kanan, new group. 3 download data. Ini. Jadi dengan link download ya. Kita masukkan ke sana. Gitu. Nah, ini sudah jadi. Biasanya dia sudah keluar change type dan segala macamnya. Ini kadangkala mengganggu ya, dan lebih seringnya mengganggu. Biasanya saya hapus ini 2 ini kalau dia muncul. Dan saya nggak suka dia selalu muncul terus. Gimana caranya? Caranya adalah di file, ada option, query option, ada data load global. Ini salah saya pilih never detect, begitu. Oke, ya. Kemudian di Power Query Editornya itu semuanya dicentang supaya tampil semua nih kayak gini nih, query setting, formula bar dan semuanya. Privacy-nya saya pilih always ignore karena ini untuk kalangan terbatas, tidak untuk dibuka siapa saja. Siapa yang boleh buka ini? Enggak gitu, ini hanya untuk kalangan terbatas, misalnya satu tim atau apa gitu ya. Karena Excel kan harus hati-hati kalau terhadap data. Data load-nya bisa biasa saja, ini English United States bisa, terutama kalau kita mengambil data dari web yang dia menggunakan English United States. Nih seperti ini kan angkanya di belakang koma pakai titik nih.
Ini English United States. Oke, ini privasinya selalu di set ignore kalau belum di set. Oke. Jadi nanti dia sudah tidak mengganggu lagi. Oke, dari sini kita butuh baris pertamanya untuk jadi header. Transform, ada table, use cursor as header. Ini ada segitiga kecil, kita lihat pilihannya ada 2. Kalau yang bawah itu headernya jadi baris pertama, yang atas baris pertama jadi header. Oke, kita pilih yang atas. Nah, dia sudah buatkan seperti tadi, betul. Tapi ini sesuai kebutuhan kita. Oke, berikutnya yang kita butuhkan kan tidak semua kolom. Ya, kita pilih locationnya Indonesia misalnya. Keluar load more. Asal keluar load more, klik dulu saja. Kita pilih Indonesia. Di mana-mana asal keluar load more, diklik dulu. Indonesia, maka dia sudah Indonesia. Ini tipenya D dan seterusnya, kita akan lihat yang mana saja yang kita butuhkan. Oke, mungkin sampai ini saja nih. Sampai di new date ini saja nih kayaknya nih. Ya, kita akan sampai ke new date. Di sini apa yang di sini? Sebentar ya. New date. Oh, ini sudah smoothnya. Oke. Kita hanya milih untuk data date, data apa nih? Total case, new cases. Ini smoothed tidak usah. Ini total date dan new date. Oke, 2 ini. Nah, kita hanya butuh 5 kolom ini saja. Yang lainnya akan kita buang. Klik kanan, headernya, remove other column. Inilah dia data yang kita butuhkan. Sekarang kita ubah tipe datanya. Ya kan, urutannya beda kan? Kalau tadi kan dia langsung change type. Kalau ini kan enggak. Kita sudah pilih-pilih yang kita pakai, baru kita akan change type. Ini tipenya date. Yang ini tipenya number. Pakai koma-koma. Oke, ini sudah dapat. Karena kita ada yang mengubah tipe datanya ke date dan ke number, apa saja number, gitu, maka kemungkinan ada error tuh. Kita akan jadikan error untuk jadi 0. Ini bisa kita pilih kolom-kolomnya pakai kontrol, begitu. Di sini ada replace values, kita pilih yang error, replace errornya kita jadikan 0. Ini supaya aman saja datanya, nggak terus kena error-errornya. Sudah, ini sudah siap, bisa kita bawa ke Excel table, gitu ya. Close and load, selalu pilih close and load. Only create connection selalu, karena dikhawatirkan kita sudah membuat banyak query. Ini kita sudah buat folder barunya di sini, akan kita tampilkan ke sana. Ini bisa di properties dulu misalnya, supaya kita set seperti tadi, ya kan? Nah, baru kita load, klik kanan, load to. Ini klik kanan, load to. Kita bisa pilih table. Oke. Dan dia akan menampilkan datanya, gitu ya. Ini kalau tidak muncul ada di menu data ini, queries and connection, ya semacam itulah. Kalau ada di menu power query-nya ya mungkin di power query-nya, kalau enggak ya di datanya. Oke. Ada yang namanya queries saja, ada yang namanya apa, itulah webbook connection atau webbook queries, begitulah. Nah, cari saja di versi-versi sebelumnya, yang penting sama. Oke, kita sudah dapat ini datanya. Itu ya. Jadi ini part 3. Oke. Sekarang kadangkala kita itu punya banyak link download yang tipenya sama, misalnya JSON gitu ya. Kita bisa buat di sini part 3 link download. Kita sudah punya. Bagaimana cara mendapatkan ini bisa dilihat di part 1-nya. Ini kita copy ke sana. Kita buatkan dulu tabelnya. Ini namanya URL download misalnya. Nah, ini harus diubah jadi Excel table. Menu home ada format as table, pilih saja salah satu style, punya header, ini URL download headernya. Kita beri nama tabelnya, ini menu table tools, desainnya di sini misalnya adalah link download COVID. Nah, oke. Kalau ini sudah, kita bisa bawa tuh ke Power Query, data,
from table range. Nah, nih kita punya di sini. Masukkan ke sana. Oke. Ini tipenya JSON. Nah, tipenya JSON. Oke. Nah, bagaimana caranya download ini? Ya, kita pakai web page tadi kan. Kita coba saja dulu salah satunya. Ini misalnya update JSON, kita klik. Kita bunyi linknya di copy. Di bawah sini ada previewnya, copy. Dan kita buatkan satu link untuk contoh. New query, other source, web. Jadi untuk contoh supaya kita dapat formulanya. Paste linknya, oke. Kita nanti akan dapat formulanya. Bagaimana cara mendownloadnya? Begitulah gampangnya. Oh, ini pakai API. Moga-moga ini publik ya. Kalau dia nggak publik, oh publik kayaknya. Oke, ini kita sudah dapat salah satu contohnya. Wah, ini kita nggak bisa nih ngubah jadi apa-apa, nanti kita ubah ke table gitu. Nih sudah dapat tabelnya. Oke ya. Nah, di sini ya jadi dua proses. Kita satukan prosesnya. Semua formulanya yang di source di copy, setelah sama dengan itu kita klik ke proses bawahnya. Di sini ada kata source, ini yang kita hapus. Kita ganti dengan yang sudah kita copy tadi, paste. Ini namanya menyatukan formula seperti di Excel gitu. Ini setelah kita dapat, inilah dia formula yang kita butuhkan. Nah, ini yang kita copy, ini yang kita butuhkan. Nanti kita akan ganti bagian web contents menjadi si daftar tadi. Ini di sini. Oke. Add custom column. Kita buat satu kolom baru yang isinya adalah file tadi. Ini adalah file download. Gitu. Kita paste ke sana. Masih ingat ya? Web contents. Ini ada bagian ini nih. Ini yang harus kita ganti. Diblok saja. Dihapus. Dan kita ganti URL download. Double klik saja. Dah, tuh. Oke. Ini kita sudah dapat. Dari sini kita bisa jadikan bahwa siapa nih, link download COVID ini adalah tabel utamanya yang berisi semua file. Nah, kita akan membuat query-query mengikuti masing-masingnya. Gitu. Misalnya query update. Yang ini tadi kan hanya untuk rumusnya kan, kita bisa hapus nih, klik kanan delete. Ini sudah hapus. Udah ya. Ini sampai di sini kita butuh untuk update JSON-nya. Klik kanan reference. Ini kita kasih nama QUpdate. Misalnya begitu. Dan ini kita filter. Yang dia teksnya di sini ada nih. Kita bisa pilih contains update JSON. Nah, kita sudah dapat. Yang kita pakai hanya file download, diklik kanan, remove other column. Begitu. Setelah kita dapat, kita bisa expand. Nah, kalau keluar apa sesuatu, ini use original, hilangkan. Kalau ada load more, di OK. Dan setelah ini sudah mengikuti cara membuka JSON dan cara mengambil data yang dibutuhkan, monggo bisa lihat di video-video yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua query-nya yang dibutuhkan, close and load to, selalu pilih only create connection. Begitu. Oke. Berikutnya, kalau saya punya parameter, download dengan parameter, sama saja. Misalnya ini, query ini punya download parameter dia. Di sini ada kode, ada period, dan segala macamnya. Ini bisa saya buatkan tabel, daftar kode di sampingnya, kemudian daftar period satunya berapa, period 2-nya berapa, nanti dia akan download menggunakan, kita susun URL-nya. Contoh saja lah. Ini saya merge dulu deh. Merge di wrap. Yang akan kita ganti kata INDF di sini ya. Karena ini kan INDF nih. Kita ganti dari beberapa kode. Misalnya ini kode, saya akan mengambilnya INDF, saya akan mengambil UNPR. Dah 2 saja lah misalnya ya.
Terus kita buatkan di sini URL downloadnya yang kita ambil dari sel ini, kita ganti kata INDF-nya dengan kode. Oke, ini harus jadi Excel table. Kita buatkan hash table, hash header, ganti di sini misalnya link download saham misalnya. Oke, adalah ini isinya adalah substitute. Gitu. Sel ini, nah, ya di absolute ya. Oke, yang akan kita ganti adalah kata INDF ini. Kita ganti dengan isinya. Itu. Tutup. Nah, ini dia link downloadnya. Untuk yang periode 1, periode 2 Anda bisa variasikan lah. Nah, saya nggak tahu itu ngambil dari tanggal berapa. Oke, yang penting kita sudah punya ini kita bawa ke sana. From table reads. Kita punya lagi nih download saham di sini. Gitu. Oke. Nah, tadi kan gimana tadi caranya? Kita harus mencoba satu. Ini saya copy. Buatkan dulu new query other from web. Pastikan yang sudah kita copy dari preview tadi. Dia akan nanya koneksinya ke sana apa? Public. Gitu. Kita set public saja. Dah nih, dia udah keluar. Ini bentuknya begini. Oke. Nah, kita sudah punya contohnya. Oke. Nah, prosesnya di sini diapakan lagi? Oh, ini loh headernya dinaikkan aja sekalian. Boleh. Transform use first row as header. Nah, kemudian diapakan lagi? Oh, ini tipenya diubah jadi date. Boleh. Kita langsung proses di sini. Ini mau diubah jadi number. Decimal number. Begitu misalnya. Wah, ini tadi karena dia ada date dan ke decimal number, berarti kemungkinan ada yang error. Ya, kita blok semuanya ini. Kontrol udah replace error. Jadikan 0. Gitu. Oke. Ini sudah selesai. Kita sudah punya banyak di sini. Ini bisa kita satukan. Yang paling depan ini kan tadi formulanya. Copy ya. Ke promote header ini. Source-nya diganti. Paste. Enter. Nah, yang ini kita copy lagi semua yang di promote header ini, turun ke bawah. Ini seperti di Excel saja untuk menyatukan formula. Paste di sini, enter lagi. Ini kita copy lagi saja. Kita ke replace error. Di sini ada change type yang merujuk ke atasnya. Ini saya hapus. Paste gitu. Kalau enggak, Anda buatkan satu function seperti di video-video yang sebelumnya itu ada yang tentang function. Kita sudah dapat nih yang formula akhirnya. Ini yang kita pakai. Oke, ini yang kita pakai. Kita akan pakainya di sini. Add column file download. Kurang. Paste. Formulanya panjang, oke, tapi tetap saja kita hanya mencari URL downloadnya ada di mulai HTTPS sampai sebelumnya ini. Nah, ini kan ada petiknya berikutnya. Ini yang kita hapus. Gitu. Di sini dia ganti dengan URL download. Double klik. Nah, URL download sudah masuk di sini. Terus di oke deh. Ini dia sudah dapat datanya. Ini bisa dibuka langsung, tapi URL download tidak dipakai. Remove, klik kanan remove ya. Tinggal kode dan ini. Oke. Ini kodenya. Ganti dulu tipenya jadi
tipenya teks. Sudah? Ini bisa kita buka. Ini dihilangkan, load more, dan kita oke. Oke, udah begitu. Ini tipe datanya sudah set dari sananya, jadi kita nggak perlu ngubah yang atasnya ini lagi. Dan ini juga sudah bisa kita bawa ke Excel sheet lagi, atau ke pivot table, atau ke Power Pivot, terserah deh. Nah, yang contoh ini bisa kita buat gitu. Kemudian di home, close, load and do. Selalu pilih only create connection, karena bisa jadi kita membuat banyak query tadi. Oke, kita keluar di sini, setting dulu propertiesnya supaya dia enable backgroundnya di off kan. Kita set gitu. Oke, sampai sini bisa di save. Dan sudah selesai. Gitu, pembahasan kita sampai yang nomor 3 ini sudah selesai. Oke ya. Dan untuk mengeluarkannya bisa dong, ini tinggal dikeluarkan saja, mau diklik kanan load to, masukkan ke pivot table report atau ke table. Table kan bisa banyak sekali nanti barisnya. Hati-hati dengan maksimal sheet Excel hanya 1 juta. Pivot table record bisa sampai jutaan record, tapi dia di Excel table jadinya, di Excel pivot table jadinya mungkin akan rada berat. Ya, kalau ke Power Pivot itu lebih bagus, dia akan compact kan, begitu ya. Nah, itu tinggal opsi saja, nanti tinggal dipelajari di video-video sebelumnya, ada pembahasan tentang itu ya. Oke, sampai sekian dulu, and see you.